Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera Warahmatullahi berseperadi wabarakatuh. teman-teman masyarakat Kota Pangkal Pinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah ketemu lagi sama saya Arifin dan Bung Sartono di podcast bersuara Kita Paca Dua Pulau Satu Hati. Alhamdulillah malam yang luar biasa banget ini di sharing session kita yang bertemakan parpol dan fenomena Koko titik 2 titik koma wajah demokrasi kita. Nah, Sayuh apakah malam ini kita akan menguliti dari dua anggota dewan yang fenomenal, paripurna dan luar biasa spektakuler yang pastinya sudah dibersamai kita malam ini oleh ayunda kita Bu Narulita. Selamat malam Bun. Malam. Luar biasa sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Agam gimana kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Mas Agam dan Ayu Narulita udah hadir ya. Kita tahu teman-teman semua bahwa Ibu Narulita Sari SEME ini merupakan anggota Dewan DPRD Provinsi dulunya Dapil Bangka dari fraksi Gerindra. Ya, luar biasa banget lah Ibu Narulita. Terima kasih banget atas kesediaannya dan Mas Agam Dirya Ulhaq, beliau juga anggota Dewan DPRD Provinsi tahun 2024 hingga 2029 dari fraksi PKB Dapil Bangka juga ya. Bangka. Alhamdulillah. Boleh dong Sama, Bun, Dapil kita. walaupun masyarakat Pangkal Pinang, Bangka Belitung khususnya sudah kenal dengan Bu Narulita dan Mas Agam, boleh dong untuk perkenalan diri saja. Monggo, Dari mana dulu? bebas. Bebas. Dari saya dulu, yang tertua dulu. tertua. Yang tertua dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman. Inklusi apa nih? Podcast bersuara. Podcast bersuara. Perkenalkan, nama saya Narulita Sari. Saya anggota Dewan 2024-2029 Provinsi Bangka Belitung dari fraksi Partai Gerindra. Luar biasa Silakan. banget. Terima kasih Bun. Monggo Mas Ya, Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, para hadirin dan para sahabat dari podcast bersuara. Hari ini kami hadir malam hari ini untuk diskusi terkait beberapa hal nanti dengan isu-isu menarik. Jadi selamat menyaksikan. Wah, luar biasa ya. Banyak tepuk-tepuk kita ya kepada Bu Narulita dan Mas Agam Dirya Ulhaq. Ini Mas lagi-lagi dan Bun, kita ucapkan terima kasih ayo kita. Nah, teman-teman, malam ini kita tahu Yuk Narulita dan Mas Agam bahwa kita sudah melaksanakan pilkada ya, serentak di Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Ya. yang pasti juga seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan gitu kan, apalagi dengan pencalonan yang ternyata itu hanya calon tunggal Ya. gitu kan. Nah, kalau kita relate dengan demokrasi kita sekarang, sepertinya fenomena kota kosong sehingga itu menjadi sebuah big question bagi beberapa masyarakat. Sebenarnya kota kosong itu apa? Kok bisa di era demokrasi yang sudah 5.0 ini kok masih kita itu hanya calonnya itu hanya satu aja? Iya. Padahal banyak sekali kadar-kadar dari berbagai macam partai politik gitu kan. Itu banyak. Nah, ini nih menjadi sebuah tanda tanya dan keresahan dari hati mungkin seperti kita yang akademisi gitu ya, orang-orang yang pengen Pangkal Pinang, Bangka Belitung khusus itu ingin lebih berbenah banyak karena kita tahu ekonomi kita lagi-lagi yang terbawah Ya. gitu ya, terburuk Nomor 3 saat terbawah. ini ya, se-Sumatera hingga itu Se-Indonesia. se-Nusantara Se-Indonesia, hingga nomor 3. Indonesia. Nah, ini yang Pertumbuhan kira-kira kalau kita relate dengan keadaan pilkada kemarin itu, sehingga ternyata di Pangkal Pinang dan itu di Kabupaten Bangka itu sangat unik sekali. Ya. Jadi kan kita tahu calon tunggal incumbent itu dikalahkan oleh kota kosong. Ya, dikalahkan oleh kota kosong, nggak ada orangnya. Kok bisa gitu ya? Nggak Kok bisa. bisa kalah? Memang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tetapi Betul. ini salah satu tanda majunya demokrasi kita di Indonesia dan Bangka Belitung, atau ini sebuah kemunduran demokrasi yang ada di kita? Kira-kira Mas Agam atau Yuk Narulita boleh ngomong. Boleh. Silakan. Coba. Sudah? Duluan? No. Sweet dulu. Sweet, dari sweet. sini. Salah, baik-baik. Oke, kalau dari saya sebenarnya untuk kota kosong ini memang ada apa ya, kayaknya demokrasi kita tuh dikebiri ya, dipotong. Akhirnya kita tidak ada lagi demokrasi. Sebenarnya bukan masalah
Kalau saya, menurut saya bukan masalah eh, apa personalnya gitu loh ya, bukan masalah calonnya gitu, tapi memang mungkin ada beberapa pihak yang tidak suka dengan demokrasi kita ini, kayak tidak ada demokrasi lagi. Karena apa? Karena kita nggak ada punya pilihan gitu. Nah itu sih malah menurut saya, bukan masalah mungkin dari apa calonnya yang mereka tidak suka atau apa gitu, tapi mungkin dari demokrasinya yang sudah tidak ada gitu loh. Karena tidak ada kesempatan untuk yang lain untuk bisa berkompetisi ya. Iya, betul. Oh, kira-kira menurut Bu Narulita kenapa kok sudah Bu Narulita menyampaikan sudah no democration di Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka khususnya. Dan di Bangka Selatan, tapi ya, Bangka Selatan ya. kita tahu ya itu Pak Riza alhamdulillah itu masih terpilih sebagai incumbent. Nah, ini satu kota, satu kabupaten itu dikatakan kota kosong. Nah, no demokrasi maksudnya kenapa tidak ada demokrasi? Apa karena memang tidak ada kompetitornya lagi? Dan kenapa seperti itu? Sedangkan partai politik kita tahu, kalau kita berbicara education, partai politik itu seperti laboratoriumnya bagi para politikus. Nah, apakah partai politik sekarang ini bukan menjadi ruang edukasi untuk para kader di partai politiknya? Seyogyanya kan di partai politik juga itu mengajarkan pendidikan politik seperti itu, Bu Narulita. Iya, memang kalau sebenarnya politik adalah wadah edukasi untuk kita gitu ya, kader-kader yang memang tertarik dunia politik gitu ya. Tapi memang kalau untuk pilkada ini ada banyak kriteria ya, maksudnya yang sampai akhirnya diutuskan oleh politik gitu, oleh partai politik gitu kan, untuk maju di pilkada itu banyak kriterianya gitu, seperti itu. Nah mungkin ada beberapa kriteria sehingga akhirnya muncullah satu sosok saja dari beberapa partai politik ini untuk diajukan bukan direkomendasikan gitu loh, direkomendasikan kayak gitu. Nah, jadi mungkin ada beberapa kriteria, maksudnya ada beberapa hal kenapa alasan partai politik sampai hanya memunculkan satu nama saja dari calon-calon untuk pilkada 2024 ini. Memang Bangka Belitung fenomenal sekali sampai bisa memenangkan kota kosong itu, bisa menang gitu loh, fenomenal sampai kita gitu. Oke, terima kasih Neta. Kira Mas Agam, menurut pandangan Mas Agam seperti apa? Kalau terkait fenomena kota kosong itu sebenarnya kita melihat sistem yang dibuat oleh KPU atau pemerintah terkait pola pilkada ini. Yang salah satunya adalah pola atau sistem pilkada serentak yang dilakukan berapa bulan, Bang? Cuman beberapa bulan dari pileg dan pilpres. Otomatis Abang juga tahu bahwa proses pileg kita adalah pileg yang paling brutal dalam sejarah politik yang ada di Indonesia. Dengan bagaimana pola-pola berpolitik masyarakat gitu kan, bagaimana cara berpolitiknya, dan kami rasakan hari ini. Nah, dengan kondisi seperti itu, yang pertama adalah faktor kejenuhan masyarakat, itu yang pasti. Dan yang kedua, setelah bertarungnya di pileg yang brutal ini, akhirnya dari calon atau para kader juga akan logistik yang terbatas akhirnya karena sudah habis logistik. Itu. Yang kedua, yaitu sistem yang mengharuskan calon terpilih itu mundur untuk maju di pilkada, dan itu juga menggerus keinginan dari para tokoh masyarakat yang kemarin memenangkan proses pileg kemudian untuk maju di pilkada. Yang berikutnya tadi proses kaderisasi di partai politik itu sendiri yang memang pada saat ini teman-teman juga takut untuk mengorbankan status mereka setelah bertarung berdarah-darah seperti itu, Bang. Ya, dan kemudian harus kembali lagi untuk bertarung di pilkada dengan hasil yang masih belum pasti seperti itu. Oh, gitu. Itu sebenarnya yang beberapa menjadi faktor penyebab kemarin. Jadi masih masih ada trauma. Oh, kemarin pileg itu udah pokoknya brutal banget gitu ya, sudah perjuangan maksimal banget gitu kan. Khawatir nanti di pilkada saya
kalah, Iya. rugi dong saya kayak gitu Dan kan. juga kan figur petahana juga pada saat itu kuat bang, dan Kuat. elektabilitas itu sangat sangat tinggi. Dan Tinggi. itu membuat para ya kalau partai politik ini kan berpikirnya Harus ya siapa survei. yang menang kan yang akan disupport ya pada saat itu ya. Iya. Kita melihat beberapa bulan Yakin sebelum. banget ya bahwa yang secara popularitasnya bagus itu pasti menang. Ya Tapi kan politik itu kan iya. dinamis kita tahu, Iya. tapi kita kan melihat kan apa di atas kertas sebelum proses itu. Iya. Makanya kita melihat teman-teman Kota Kosong juga kan bergerak pada saat masa kampanye juga Iya. sebelum saat itu kan. Iya. Proses terjadinya seperti itu. Dan sangat unik ya di Pangkal Pinang itu kayak tersistem gitu ya, terstruktur Kota Kosong ya. Kayaknya Iya. beda dengan di Kabupaten Bangka ya. Dan Kalau di Kabupaten Bangka ini kan mereka lebih ke akar rumput akar ya. rumput ya. Memang langsung ngelihat itu Kabupaten Bangka itu kayak senyap ya. Beda Ya. dengan Pangkal Pinang ini heterogen dan masyarakatnya itu kayaknya kita harus lawan ini Nah. begitu ya. Kalau di Kabupaten Bangka itu spontan bang. Oh, spontan ya. Spontan udah datang udah coblos Kota Kosong aja gitu. Nah, Bang, Ya mungkin terpengaruh juga bisa dengan Pangkal Pinang kan Oh, gitu. sedekat kan Iya. Bangka dan Pangkal Pinang ini. Nah itu bisa mempengaruhi juga loh. Mengaruhi sekali. Daerah-daerah yang dekat. Kalau Bangka Selatan udah jauh, ketutup Bangka Tengah. Iya, Orang Seperti Bangka ini itu. pada dasarnya kan suka mencoba. suka mencoba. Ya, ya. seperti kayak rumah makan aja. Kalau yang baru-baru itu pasti rame kan. Iya. Nah, seperti itu juga lah kayak Kota Kosong itu kan baru pertama Baru nih pertama kali mau ya. mencetak sejarah. Sejarah ya. Sepertinya seperti ternyata itu. sejarahnya memang tercatat ya. Iya. Nah, Bang, kalau kita berbicara partai politik juga ya, lagi-lagi kan tadi kan ada proses kaderisasi ya. Iya. Dan kita tahu juga memang lagi-lagi biaya politik kita itu mahal. Betul. Ya. Dan kalau kita relate dengan jawabannya dari Mas Agam tadi, bahwa memang ada sedikit traumanya teman-teman kita yang di partai politik ingin mencalonkan diri, ingin bertarung lagi. Tapi kan seyogyanya, kalau kayak begitu berarti mindsetnya kita, kalau kita ingin maju, kita ingin berpolitik, kita ingin terjun di dunia politik, otomatis kita harus jadi orang yang penuh secara materi, tuntas secara materi. Jadi bagaimana dengan orang-orang masyarakat kita yang tidak memiliki biaya? Berarti Sebenarnya- tidak punya kesempatan dong. Sebenarnya nggak kayak gitu ya. Maksudnya Iya. kalau menurut saya materi itu atau kos politik itu sebenarnya nggak wajib ya. Maksudnya karena buktinya Kota Kosong itu tidak menggunakan kos politik gitu Iya. kan ya, dan akhirnya menang gitu ya. Nah. Tapi tidak semata-mata kos politik. Iya, Ya. betul, setuju. Mental juga Betul. ya. Mental kita sudah pernah bertarung dan jarak berapa bulan harus bertarung lagi itu mungkin lelah, letih ya. Tidak semata-mata kos politik kayak gitu. Iya. Nah, memang nggak munafik lah ya, memang ada kos politik. Tapi kan kalau untuk pilkada saya rasa tidak Sebrutal di pileg ya? sebrutal di pileg. Iya. Seperti itu. Iya. Kira-kira Mas Agam gimana, Mas? Melihat Jadi- bahwa politik nih pokoknya itu serba uang. Jadi Iya. kalau saya lupa itu teorinya tokoh siapa gitu bang. Jadi ada 4 kriteria untuk bagaimana seorang tokoh itu baju di politik bisa sukses. Yang pertama itu adalah itu personnya bang. Iya. Jadi sumber daya manusia apa dia sebagai personal itu apakah mampu menjadi public figure yang Personality lah ya ya. personality man. Yang kedua itu kan masa gitu. Yang kedua punya masa enggak gitu kan. Kita akan sangat ribet, akan sangat susah sekali ketika kita yang cuman main punya personality dan enggak punya masa. Yang ketiga itu media gitu. Media atau bagaimana kita mempublikasikan diri kita ke masyarakat. Seperti kalau pemilu kan ya salah satunya baliho lah yang Bu Narulita sekaput baliho. Sekaput, ya. Yang keempat tuh baru money bang. Oh gitu ya. Yang keempat baru money. Jadi 4 ini harus terikat. Harus terikat. Bayangkan kalau misalkan salah satu ini nggak ada, itu pasti calon nggak jadi. Nggak jadi ya. Mungkin ada satu lah senior saya tuh yang nggak pakai baliho di mana-mana tapi jadi. Oh, Ada jadi. tuh satu, ada di ya. provinsi. Tapi rata-rata itu 95% lah. 95%. 90% itu 4 kriteria ini pasti ada dan tidak walaupun itu disadari secara langsung atau enggak. Iya. Nah, seperti itu. Tapi kayaknya poin yang nomor 4 itu menjadi sebuah dominan ya, keterpilihannya seseorang. Nggak juga ya, maksudnya kalau misalnya kayak personality misalnya di Bangka dan di Pangkal Pinang, personalitinya kita tahu sudah cukup terkenal, sudah cukup dikenal di mana-mana, dan apa namanya di dunia politik pun sudah ngelotok banget, artinya kayak gitu. Terus mengenai kos politik juga pasti sudah siap gitu kan ya.
Tapi apa? Kenapa sampai tidak beruntung di Pilkada 2024 ini? Karena tadi yang saya tekankan di awal, karena apa? Karena tidak adanya demokrasi lagi. Karena kenapa masyarakat ini harus memilih satu, tidak ada yang lain gitu. Nah, ini yang mereka, menurut saya, ini yang mereka masyarakat Bangka dan Pangkal Pinang ini interest ke kota kosong gitu loh. Lebih interest ke kota kosong karena apa? Karena tidak ada lagi demokrasi. Didorong untuk memilih satu aja. Satu ya aja kan? gitu. Tidak ada lawan gitu. Nah, itu yang menurut saya kenapa sampai kota kosong itu lebih interest di Bangka dan di Pangkal Pinang gitu. Akhirnya memenangkan pilkada betul. Itu. Kalau misalnya 4 kriteria tadi yang Mas Agam sebutkan, sebenarnya dari calon-calon itu semua sudah terpenuhi gitu loh, komplit ya, terpenuhi. Dan mereka juga secara baleho sudah terbesar, gagah, keren gitu ya, banyak gitu kan ya. Benar. Kalau secara elektabilitas juga sudah sangat terkenal sekali karena incumbent kan gitu kan. Secara kos politik juga sudah pasti siap gitu kan ya. Tapi memang tadi yang saya bilang, demokrasi sudah kayak tercoreng demokrasi kita. Sudah nggak ada lagi demokrasi, benar kata Yuk Narulita. Dan sehingga Mas Agam dan Yuk Narulita terkadang ada penurunan teman-teman masyarakat kita itu untuk pergi ke TPS ya. Itu cukup signifikan, apalagi saat itu cuaca kita kurang mendukung ya. Nah, namun terlepas dari cuaca yang kurang mendukung, masyarakat kita itu enggan ke TPS untuk mencoblos dan memilih pemimpinnya, baik di Kota Pangkal Pinang maupun di Kabupaten Bangka. Itu melihat kok semua partai berkumpul di salah satu paslon, dan itu juga incumbent, gitu kan. Nah, berkumpul itu jadi masyarakat kita itu sudah punya sebuah mindset, oh ini sudah dimanipulasi, ya kan? Oh ini sudah direkayasa. Toh untuk apa kita mencoblos yang lain, toh nanti hasilnya sudah kebayang, kok udah pasti, udah terbukti semua partai ada di salah satu calon tunggal. Nah, melihat kondisi seperti ini kan seyogyanya Mas Agam dan Yuk Narulita sebagai kader di PKB, Mas Agamnya Yuk Narulita di Gerindra. Seperti apa sih sebenarnya komunikasi teman-teman di partai politik sendiri melihat fenomena seperti ini? Kan ini kan tidak sehingga Yuk Narulita mengatakan ini no demokrasi. Sedangkan kita Indonesia, kita tahu bahwa ini adalah negara demokrasi. Nah, ini kalau seperti ini kan kita sendiri yang membuat demokrasi ini hancur. Bahwa kita tahu setiap pemilu ada partai politik, harus setiap orang ingin ikut pemilihan harus melalui partai politik. Nah, itu yang kita harapkan di partai politik, dan teman-teman kader dan Mas Agam di Yuk Narulita itu bisa menyuarakan itu, bersuara bahwa masyarakat ingin perubahan. Masyarakat ingin perbaikan. Bisa jadi sebenarnya ketermenangannya kota kosong ini mungkin yang udah kemarin-kemarin ternyata tidak bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kan kita tahu pilkada kepala daerah itu yang core yang paling penting untuk membawa daerah itu semakin baik. Kira-kira gimana sih sebagai kader Gerindra dan kader PKB Mas Agam dan Yuk Narulita dalam melihat fenomena dan kondisi kita seperti sekarang? Kalau untuk pemimpin sebelumnya, maksudnya saya rasa ya, kalau menurut saya ini ya, Pangkal Pinang ini cukup sukses ya kepemimpinan Pak Molen gitu ya. Tetapi mungkin tadi yang saya bilang, ada teman-teman yang mungkin mau berkompetisi dan akhirnya tidak diakomodir oleh partai politik. Itu kan sebenarnya partai politik ini kan pasti kita ada beberapa tadi kriteria, yang salah satunya disebut sama Mas Agam itu ada surveinya gitu. Maksudnya beberapa nama pasti dimunculkan, nggak mungkin sampai akhirnya harus mengusung mengusung satu nama itu, satu calon. Itu pasti ada beberapa kriterianya, dan salah satunya adalah surveinya. Nah, menurut survei dari Partai Gerindra juga nama-nama incumbent ini masih kuat gitu loh. Kenapa? Dan itu akhirnya kenapa Gerindra pun akhirnya mengusung incumbent tersebut seperti itu. Nah terus untuk
hadirnya relawan-relawan kota kosong itu kan di luar prediksi ya, Iya. seperti itu. Nah, maksudnya pernah terjadi di Makassar kota kosong menang, tapi Itu itu tidak sudah berapa diakomodir ya. sudah beberapa tahun yang lalu lah ya. Maksudnya artinya ini menjadi sejarah lagi di pilkada Iya, kita, pilkada serentak kita ini, Bangka Belitung ini salah Iya. satunya. Nah, dari partai politik semua, dari Gerindra, dari PKB tidak menyangka sampai ada kejadian seperti ini kan. Nah, kalau dari partai politik kan pasti realistis saja gitu kan, realistis bahwa nama ini hasil surveinya bagus. Nah, itu yang kita rekomendasikan gitu. Iya, siap. Kira Mas Agam gimana? Lihat. Jadi sebenarnya dari awal juga sistem politik yang mengharuskan 20% menjadi baru bisa mencalonkan diri itu juga masalah. Kalau Abang tadi bilang harus dari partai politik, kan ada juga Bang jalur independen. Iya. Nah, itu juga jangan dilupakan. Tapi itu dari masyarakat juga kan tidak ada yang mau memilih jalur Iya. itu karena akan sangat susah. Iya. Itu kan, dan sejarahnya ada nggak? Saya juga lupa tuh, ada nggak sejarahnya independen menang kan? Belum. Belum. Oke. Jadi belum ada. Nah, itu juga bukan suatu hal yang menarik sebenarnya. Nah, tapi di saat-saat detik terakhir sebenarnya pemerintah itu membuat keputusan, yaitu kan minimal sekarang 6,5 sampai 10% Bang pemilih. Walaupun partai politik itu tidak mempunyai kursi, dan itu bisa dihitung 10% dari suara sah. Iya. Dan tapi lagi-lagi waktu yang mepet dan dengan konsekuensi yang ada, dengan kondisi yang ada juga itu tidak memungkinkan. Kalau nggak salah MK kemarin Iya. itu udah mepet banget memang Ya, ya. udah mepet. Nah, di situ juga dari internal partai hari ini, saya selalu ngulang-ngulang. Yang pertama adalah itu membuktikan bahwa civil society yang di Bangka Belitung ini terkait dengan melek politiknya itu cukup tinggi Bang, gitu loh. Dan sebenarnya yang kedua, bagaimana kemudian kota kosong bisa menang, kan kita melihat juga bagaimana teknis di lapangan. Teknis di lapangan contohnya misalkan paslon, bagaimana kemudian sebenarnya yang punya suara ini kan partai-partai politik. Bagaimana kemudian teman-teman paslon bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman koalisi, atau kemudian menggunakan partai ini cuman buat rekomendasi atau untuk bergerak bersama untuk maju. Karena itu juga faktor juga sebenarnya kan yang terjadi di lapangan. Kalau saya kira lebih kemarin itu yang pertama ya karena tadi civil society di Pangkal Pinang ini sudah sangat melek politik. Cerdas, Dan akhirnya sudah sangat cerdas dan akhirnya bisa membuat keputusan-keputusan dan bahkan bisa bergerak secara sporadis dan terstruktur Bang. Bagaimana untuk menangkan salah satu paslon, yaitu paslon hantu kata orang kan, yang nggak ada itu malah bisa menang. Yang kedua, teknis lapangan atau reaksi paslon yang ada itu dengan adanya fenomena kotak kosong ini yang terus menggeliat di dapil yang bersangkutan juga. Nah, itu kan juga menjadi faktor seperti itu. Ternyata kompleks banget ya. Kompleks banget ya. kemarin. Walaupun sebenarnya partai politik itu juga dari sisi peraturan dari KPU, dari pemerintah tuh incumbent itu boleh sebenarnya. Tapi karena di Pangkal Pinang ini banyak pertimbangan-pertimbangan juga ya yang ingin berkompetisi, akhirnya waktunya itu sudah terlewati ya, kebanyakan seperti itu ya. Wis luar biasa banget. Yang akhirnya kan di Bangka Tengah ada kan, yang satu partai. Betul. Partainya Yuk Guna Narulita. Gerindra. Ya, aman ya Yuk. Aman. Kita jadi kota kosong juga kan katanya. Baik teman-teman sekali semuanya, luar biasa banget Yuna Nolita dan Mas Agam. Ini memang layak banget ya mewakili suara kita di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita istirahat Insya sejenak. Allah, amin. Selamat malam teman-teman, ketemu lagi Arifin di podcast Bersuara. Kita baca di Pulau Satu Hati yang masih bersama Yuk Narulita dan Mas Agam. Fenomenal memang, seperti fenomenanya kota kosong ya. Beliau berdua itu sebelum ada kota kosong di Babel sudah menang. Ternyata sejarahnya Koko kayaknya mengikuti jejaknya Bu Narulita dan Mas Agam. Yang mana menang ketika pileg kemarin. Luar biasa banget. Mas Yuk Narulita, dengan apa yang udah kita lalui bersama dan kita rasakan dan kita ketahui hasil pilkada saat ini gitu kan, apa sih impact yang udah didapetin dan mungkin refleksi lah muhasabah dari partai politik
Yuk Narulita sama Mas Agam sendiri melihat fenomena Koko dan apakah di tahun 2025 ini masih mengusung calon yang sama? Itu kan peluang ada aturannya. Dan ataukah ya ada beberapa nama yang baru atau konsen di kader sendiri? Kan kita tahu bahwa salah satu problem di partai politik pokoknya Kaderisasi. bukan kader sendiri. Pokoknya penting mau kader orang kan, yang penting dia populer. Nah, kayaknya masih underestimate sendiri dengan kader sendiri. Mungkin nggak ada maninya, no materi, masanya sedikit. Gitu. Kira-kira gimana melihat peluang pilkada Pangkal Pinang dan di Bangka khususnya untuk kader partai PKB dan partai Gerindra sendiri, Mas Agam? Kalau untuk PKB sendiri, Bang, jadi kita masih intens untuk berkomunikasi kepada calon-calon yang mempunyai potensi. Karena melihat ternyata elektabilitas dari lain di awal itu ternyata belum menentukan atau bukan finish bagi calon itu akan terpilih dan terbukti di pilkada Bangka dan di Pangkal Pinang. Nah, maka dari itu, kalau PKB sendiri nanti kami selalu ke dalam dulu, Bang. Kami itu selalu ke dalam dulu, ada nggak nih kader-kader yang potensial yang akan mencalonkan diri. Nah, dilihat hari ini PKB itu memang pada saat ini baru bangkit-bangkitnya. Jadi sebelumnya PKB ini kan cuman ada 7 kursi kabupaten kota, Bang. Provinsi juga nggak ada. Nah, hari ini baru naik menjadi 15 kabupaten kota dan 2 di provinsi. Nah, berarti hari ini PKB baru menapaki pet 1. Langkah 1 gitu kan, level 1. Yeah. Nah, mungkin ke depannya ketika kondisi ini ya kita situasional lah. Tapi kalau dari kami memang untuk saat ini masih melihat peluang-peluang yang ada bagaimana ide-ide atau fikroh, harakoh dan pemikiran-pemikiran PKB itu bisa dikomunikasikan bersama dengan calon-calon yang nanti bertarung di pilkada. Seperti yang sebelumnya sebenarnya kami kan sudah menitipkan beberapa pesan-pesan atau apa yang menjadi navigasi atau arah perjuangan PKB itu kepada paslon sebelumnya. Dan ketika kita mempunyai ide yang sama dan tujuan yang sama, nah itu akan yang itu menjadi pelabuhan kita nanti berikutnya untuk pilkada 2000. Kalau Mas Agam berminat untuk maju pilkada Bangka? Go Insya Allah. Agam, go. Enggak, belum. Kenapa, Bang? Kenapa itu? Ya Kan itu masa tadi. udah ada, kan udah terpilih nih. Gini, Apalagi Bang. dari 4 secara teoritis itu sudah pilih mennya, masanya, materinya. Yang kelima tuh momentum, Bang. Saya lupa momentumnya. tuh. Iya, momentumnya. Iya. Kelima yang terakhir tuh momentum. Tadi saya lupa. Iya. Jadi melihat, makanya saya bilang, suara saya aja Bu Narwita suara 14.000. Tanya dulu deh suara dulu. Mau nyalon beliau aja masih mikir-mikir. Oh, gitu kan. Iya. Nah, apalagi kita gitu kan. Nah, hari ini memang regulasi, Bang. Kalau saya selalu berbicara terkait regulasi. Kayak pilkada serentak ini membuat pecah fokus dari partai politik juga untuk mana yang diprioritaskan di pilkada 2024 ini. Dan kemudian kelelahan, kejenuhan masyarakat terkait hiruk pikuk politik itu juga menentukan. Seperti itu. Itu sih kalau dari kami. Iya. Terima kasih Mas Agam. Kira-kira gimana Yuk Narulita melihat dari Gerindra sendiri? Kalau dari Gerindra sendiri, kebetulan karena saya tidak ada di dalam pengurusan DPC Gerindra Pangkal Pinang ya. Jadi kalau untuk nama-nama tersebut biasanya yang mengusung itu adalah DPC Pangkal Pinang, Gerindra DPC Pangkal Pinang. Kalau di Kabupaten Bangka? Kalau di Kabupaten Bangka saya juga bukan pengurus, saya pengurusnya di DPD-nya gitu kan ya. Nah, jadi biasanya mereka tuh yang mengeluarkan nama-nama siapa aja nih yang akan kita rekomendasikan gitu. Itu dari daerah masing-masing gitu kan. Nah, tapi pastinya Gerindra pasti dinamis ya, maksudnya terus juga pasti lebih nggak mau kalah ya, maksudnya kita tuh kan namanya berkompetisi tidak mau kalah, jadi pasti menentukan kemana arah rekomendasi itu pasti sudah dipastikan memang orang tersebut adalah yang terbaik gitu. Nah, untuk akhirnya menang dan atau kalah itu adalah nasib ya, maksudnya kan itu benar-benar adalah kuasa Allah gitu kan ya. Jadi tapi pasti kita sudah
memilih dari yang terbaik intinya kayak gitu. Dari beberapa segi yang disebutkan Mas Agam Tapi tadi. ada minat untuk maju di Pilkada Bangka Eh, 2025. Insya Allah belum. Insya Allah Yang belum. usia aja masih belum. Kayaknya habis-habisan dipilih kemarin ya. Iya, makanya itu tadi kan Bang, efek trauma tadi. Oh, Mungkin efek trauma. Iya, Kan tinggal ke dokter dong kalau trauma. Bang, pilek saja yang cuman butuh berapa ribu suara bisa jadi, itu juga udah pontang-panting gitu. Iya. Kota kosong loh, no money bisa menang. Apalagi Mas Agam sama 2025 belum tentu kota kosong. Sekarang ini, Iya, alasan begitu maksudnya, kan? alasan kota kosong itu apa? Yang satu kan kekecewaan dari masyarakat juga. Bisa jadi apa? Itu adalah wujud dari ketidakpercayaan masyarakat. Kan Hilang seperti trust-nya, itu, kan? hilang trust kepada partai politik Iya. dan kepada paslon juga. Terkait itu kan itu bisa juga faktor seperti itu. Jadi Makanya itu, iya, ada juga orang iseng hari ini kan politik kan masyarakat kan berbagai generasi Bang. Iya. Dari baby boomer sampai Gen Z kan hari ini Iya. punya pemikiran yang berbeda. Iya. Bagaimana kemudian salah satu calon bisa masuk ke semua elemen itu kan dalam waktu yang singkat seperti ini kan bukan hal yang mudah. Iya, benar. Apalagi dengan pola pilek yang sebelumnya itu brutal dengan cara-cara yang Abang tahu dan tidak perlu kita komunikasikan di sini seperti Iya. itu kan. Nah, itu kan juga menjadi apa? Menjadi faktor utama juga bagi pemilih. Makanya ketika pilek itu kalau nggak salah 70 berapa persen ya? 80 hampir 80% ya? Atau di atas 80% tuh pemilih. Itu faktornya apa? Kan itu juga dipelajari. Iya. Faktornya apa tuh yang lebih dari 80% itu ketika ada orang datang ke TPS untuk mencoblos. Nah, dilakukan dengan pola yang satu itu. Luar biasa banget. Iya. Terima kasih nih Mas Agam Siap, sama Yuk Narulita. Nah, kita sudah di ujung session. Ya. Mungkin Yuk Narulita dulu mungkin atau Mas Agam boleh deh Ya. memberikan kita ya wejangan mungkin ini buat masyarakat menghadapi Pilkada 2025 gitu kan. Terus pesan-pesannya juga untuk partai politik atau sama pemerintah mungkin kan karena kalau kita lihat tadi tuh dari disampaikan Yuk Narulita sama Mas Agam sepertinya ada perlu amandemen undang-undang politik ya melihat dari bagaimana PKPU kota juga. kosong ini gitu DKPU juga gitu ya dan sebagainya. Monggo deh kira kita butuh motivasi dari Yuk Narulita sama Mas Agam terkait kondisi demokrasi kita di Pangkal Pinang khususnya dan di Kabupaten Bangka. Monggo. Ya, kalau dari saya, teman-teman semua, ya masyarakat Bangka Belitung, jangan bosen dengan pemilihan, maksudnya pencoblosan atau pilkada nanti ya, jangan bosen karena kita baru aja pilkada terus harus mengulang lagi tahun depan, jadi jangan pernah bosen, maksudnya tetap kita harus punya pilihan dari hati kita gitu ya, yang mana yang menurut kita paling benar. Nah kayak gitu. Terus untuk apa namanya? Untuk partai-partai politik juga berpikir kembali untuk mengusung satu nama saja, maksudnya jangan sampai terulang kembali momentum Koko di Bangka dan di Pangkal Pinang ini gitu kan ya. Jadi menurut saya nanti 2025 ayo sama-sama kita sukseskan pemilu, maksudnya jangan udah ogah lah saya ke nyoblos udah bosen gitu kan ya. Jangan kayak gitu karena untuk suara kita tuh menentukan gitu kan ya. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, itulah pilihan rakyat gitu kan ya. Insya Allah itu pasti yang terbaik, membawa daerah kita menjadi lebih maju, lebih baik lah ya. Semoga ekonomi kita juga semakin membaik, insya Allah gitu. Terima kasih banget Yuk Narulita. Monggo Mas Agam closing statementnya dan harapannya dan ya berpartai politik dan untuk demokrasi kita ke depan. Partisipasi politik itu sangat penting bagi masyarakat. Perlu dipahami juga hari ini apa yang berkaitan dengan kehidupan kita, seluruh kehidupan kita itu selalu berkaitan dengan politik. Dan momentum kita mengevaluasi para pemimpin atau bagaimana kita meminta aspirasi dan bersuara di masyarakat untuk pemerintah itu adalah momentumnya yaitu pilkada ini. Maka dari itu saya berimbau kepada masyarakat jangan antipati terhadap politik, itu yang pertama. Dan yang kedua, silahkan keluarkan unek-unek di masyarakat pada saat kampanye dan yang lain, dan aktiflah dalam keberkegiatan politik. Apalagi hari ini Mas, kondisi Bangka Belitung ini secara ekonomi dan yang lain itu tidak baik-baik saja. Mungkin Mas tahu lah
tadi dengan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yang tidak nyampe 1% gitu kan, dan itu hari ini dengan kemudian kita harus melaksanakan pilkada ulang yang menggunakan dana minimal 40 miliar gitu kan, dan ini sangat menguras APBD kita. Nah tentunya kalau untuk partai politik sih ya ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kami kader partai politik, dan mungkin ini adalah fenomena yang sangat spektakuler dalam kancah politik di Indonesia. Karena mungkin dipastikan besok pada bulan Agustus 2025 itu Bangka Belitung akan disorot oleh seluruh media yang ada, seluruh media nasional. Jadi seperti itu. Dan hari ini saya bangga sebagai masyarakat Bangka Belitung tentunya, karena kita hari ini ya mencatat sejarah. Yang kedua belajar politik, jadi akhirnya kita belajar tuh langsung praktek Bang. Dan itu sangat ini yang sangat apa ya namanya, sangat mengena dan bermakna lah yang iya, pastinya sangat ya. bermakna dan menjadi ingatan kita. Jadi elektabilitas, kemudian kepopuler sebelah calon itu belum bisa memastikan atau menjadikan kita itu pemenang di setiap kompetisi politik seperti itu. Luar biasa, terima kasih Mas Agam di Yunarulita, keren banget yang kita doakan. Yunarulita Sari SEME, anggota DPRD Provinsi 2024 hingga 2029, fraksi Gerindra, Dapil Kabupaten Bangka terpilih lagi next time-nya, dan semoga dengan menuju 2029 ini menjadi wakil rakyat yang amanah, responsibel, karena ini menjadi pertanggungjawaban Yunarulita di dunia wal akhirah. Kita tunggu segala karya nyatanya Yunarulita. Itu juga Mas Agam, ya kan, Mas Agam dia Ulhak dari fraksi PKB, beliau juga wakil rakyat, anggota DPRD Provinsi 2024 hingga 2029. Kita doakan beliau juga segera dapat jodoh. Segera dapat jodoh, yang bagi single boleh. Biar kita dapat ini makan gratis lagi. Amin. Luar biasa, ini Mas Agam, Yunarulita, terima kasih banget ya. Semoga nasanya tadi, motivasinya tadi, inspirasi kita semua dengan bersuaranya kita kali ini. Semoga demokrasi, wajah demokrasi kita lebih baik, dan ini untuk kemajuan Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Bukan siapa-siapa, siapapun itu pemimpinnya, itulah suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita tahu pemimpin yang terbaik, yang terpilih. Tidak ada yang sempurna, tapi kita ingin adalah perubahan dan perbaikan. Saya Arifin dan Sartono dari Podcast Bersuara, kita Pacak 21 Hati. Selamat malam.